Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sape, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Ahmad Daraju Saksena, CPNS golongan 2A, angkatan 7 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, yang ketiga, role of government. Yang pertama, manajemen aparatur sipil negara. Kedudukan, peran, tugas, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN, pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan investasi semua golongan dan partai politik. Kedudukan, peran, tugas, dan kode etik ASN. Peran ASN, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari invensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan, peran, tugas, dan kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dan menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Itu adalah fungsi kode etik ASN. Sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit: 1. Keadilan dan kewajaran. 2. Objektif. 3. Berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Selanjutnya, pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik ditetapkan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik: melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Hakikat pelayanan publik: pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik
oleh swasta dapat bermotif sosial atau volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Hakikat pelayanan publik. Sudah saatnya instansi pemerintah merubah paradigma dalam bidang pelayanan, yakni paradigma monopoli, paradigma kompetisi, paradigma no public choice, jadi disebut paradigma public choice. Tujuan otonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan daya saing daerah. Prinsip-prinsip pelayanan publik: 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, 8. Kemudahan akses, 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, 10. Kenyamanan. Selanjutnya, langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. 3. Memberikan reward and punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. 5. Melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik. Selanjutnya, Whole of Government. Fungsi aparatur sipil negara: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemerekat, pemersatu bangsa menuju konsep Whole of Government. WOG atau Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program dan pelayanan publik. Mengapa perlu Whole of Government? 1. Dorongan publik untuk kinerja good governance. 2. Ego sentral atau siloisasi. 3. Perkembangan teknologi dan informasi. 4. Keberagaman. Bagaimana cara melaksanakan Whole of Government? 1. Respon pemerintah terintegrasi. 2. Menghilangkan sekat sektoral. 3. Kerjasama antar instansi pemerintah. 4. Kolaborasi. 5. Koordinasi. 6. Sinergitas. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safek, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.